Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي آية أخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Sa'adatal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, sepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua Yayasan Namirah beserta keluarga, pengurus takmir, ketua takmir beserta jajarannya, para asatid, ustadzat beserta seluruh jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah, tidak bosan-bosannya. Ini bukan formalitas pidato, tapi benar-benar sebagai bentuk penghayatan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap kesempatan. Karena bersyukur itu adalah pembeda antara kekafiran dan keimanan. Bersyukur itu adalah garis demarkasi yang tegas antara orang yang memilih untuk beriman dan memilih untuk ingkar kepada Allah. Karena itu bersyukur bagi orang beriman itu kewajiban. Ingkar bagi orang yang kafir itu juga kewajiban baginya. Dan semuanya memiliki konsekuensi. Maka kenapa semut kita tidak boleh sembarangan membunuhnya, sementara cicak kita disunnahkan untuk membunuhnya? Karena itu resiko pemihakan antara kekafiran dan keimanan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam di tengah suasana mau banjir bandang, beliau berkata kepada seluruh hewan, semut memihak untuk masuk ke kelompok Nabi Nuh, tapi cicak menolaknya. Itulah resiko yang kemudian harus diambil oleh dua hewan ini. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh semut dan mensunnahkan kita untuk membunuh cicak. Karena pemihakan antara kekafiran dan keimanan itu. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya, di samping karena nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, tapi itu juga bentuk pemihakan kita, bentuk keyakinan kita, komitmen kita sebagai hamba Allah yang terus-menerus harus bersyukur kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya juga ingin mengajak panjenengan semua untuk bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah sekaligus kepada Rasulullah ini. Dan ini juga bagian dari syukur kita kepada Allah. Jadi lagi-lagi bukan karena formalitas pidato ya. Karena kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah, itu juga termasuk bagian dari syukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang agung yang diberikan Allah kepada kita.
Karena tanpa kehadiran beliau diutus ke muka bumi ini, maka kita mungkin tidak akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Firman Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah, telah Allah limpahkan nikmat yang besar. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika diutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatih, membacakan rasul ini kepada mereka, kepada kita semua yang memilih beriman, ayat-ayat Allah. Nah, setelah dibaca baru kemudian wa yuzakkihim, kita menjadi bersih hatinya. Setelah bersih hatinya, maka siap kita menerima ajaran Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita Alkitab dan As-Sunnah. Ini Al-Hikmah di sini maknanya As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka, artinya orang-orang yang dulunya kafir, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, berada dalam kekafiran, berada dalam kesesatan. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bersolawat dan bersalam itu bukan cuman formalitas saja, bukan ritual-ritual yang formal saja, tapi dia merupakan amaliyah yang harus terus-menerus kita lantunkan, kita ucapkan, kita praktekkan dalam pengertian kita bersyukur kepada Allah. Dan salawat salam ini boleh kaulian apalagi yang fi'lian. Kaulian misalnya sallallahu ala Muhammad, kaulian misalnya salawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap salat di tasyahud akhir. Atau fi'lian ini yang lebih utama, yaitu meneladani, mempelajari serta mengamalkan apa yang sudah menjadi sunnah-sunnah beliau yang termaktub dalam hadis-hadis beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita pagi ini saya diminta sesuai kesepakatan temanya, yaitu tentang kesabaran. Kita mau meneladani kesabaran Nabi-Nabi Ulul Azmi. Kita tahu Nabi-Nabi Ulul Azmi itu adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 Nabi. Tapi sebelum itu kita mungkin perlu bertanya, kenapa kita perlu belajar kesabaran, utamanya dari Nabi-Nabi Ulul Azmi ini? Karena sabar itu perkara yang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan. Bahkan kita itu paling kadang-kadang menonjol atau sregep, satset, wat-wat kalau kita diminta untuk apa itu? Menasehati orang agar bersabar. Wah, kamu mengalami ini, sabar, sabar, katanya begitu. Masya Allah. Tapi apa sabar itu sebenarnya? Sabar itu kadang orang memperhadapkan maknanya dengan marah. Maka orang yang sabar nggak boleh marah katanya. Mungkin ini ada benarnya, tapi kadang-kadang nggak tepat juga gitu memperhadapkan langsung antara marah dan sabar. Karena marah itu juga bagian dari sabar, bisa itu. Seperti apa itu? Nanti kita coba bicarakan. Tapi intinya sabar itu adalah kita benar-benar menyiapkan mental kita, menyiapkan seluruh kekuatan yang ada pada diri kita untuk menahan diri tidak melakukan sesuatu yang tidak penting. Itu sabar. Maka Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah membagi sabar itu dikaitkan dengan huruf jar. Jadi sabar, kata sabar kemudian diikuti huruf jar. Ada sabara ala, ada sabara fi,
ada sabara an, kemudian sabara ma'a. Kalau sabara ala, itu kita berarti bersabar melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan kepada kita. Ini kadang-kadang orang salah bisa saja meletakkan posisi definisi ini kepada amaliyah yang kurang tepat. Contoh misalnya, kita bekerja dari jam 8 misalnya sampai jam 5 sore. Sabara ala dalam hal ini adalah kita memang betul-betul sabar, disiplin melaksanakan pekerjaan kita mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Terus kemudian orang ini atau orang yang bekerja dari jam 8 sampai jam 5 itu ke masjid. Waktu istirahat ke masjid. Sholat, ngaji, zikir, sampai makan waktu 3 jam. Ini perbuatan bagus, perbuatan baik. Tapi sejatinya, kalau misalnya dia ini beranggapan, udahlah bekerja kan sudah tadi katanya. Ini waktu istirahat lumayanlah kita pakai 2 jam. Semula istirahatnya 1 jam. Kemudian molor menjadi 2 jam. Nah yang 2 jam itu meskipun itu perbuatan baik, sejatinya orang ini tidak sabar tuh. Kenapa tidak sabar? Dalam definisi sabara ala, orang ini enggak sabar karena dia mengkorupsi waktunya. Maka orang sabar dalam pengertian sabara ala, dia betul-betul konsisten, istiqomah, sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan dan harus dilaksanakan olehnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian ada sabarafi. Sabarafi ini sabar di dalam kita mengalami sesuatu. Nah, dalam hal ini kadang-kadang ketika kita mengalami sesuatu yang mengecewakan, kita kadang ya kecewa. Kecewa itu manusiawi itu. Lumrah. Tapi kecewa bukan berarti harus berlarut-larut. Maka sabarafi bisa dipraktekkan dalam hal ini ketika kita misalnya mengalami kekecewaan. Yaitu dengan cara apa? Ketika kita kecewa, kita katakan kepada diri kita, kita harus bersabar menghadapi ini. Kita harus betul-betul kuat mentalnya dalam menghadapi ini. Ada contoh yang menarik tentang sabarafi ini, karena nanti kadang-kadang dikaitkan dengan marah. Misalnya kita itu digigit semut. Ketika digigit semut di tangan kita, pilihannya adalah kita beginikan aja, semut itu sudah pergi dia. Nah, itu berarti ketika kita melakukan itu, membuat semut ini pergi begitu saja, kita sabar tuh. Masih dalam posisi sabar. Tapi ketika kita menggunakan energi tenaga kita yang tidak proporsional, kita betul-betul pites itu semut sampai sepites-pitesnya, padahal semut itu menggigitnya cuma sekali gigit itu. Kita mitesnya sampai Masya Allah mites. Kalau perlu kita ambil batu, kemudian kita pukul semut itu. Nah, energi yang tidak proporsional kita gunakan untuk kecewa, itu adalah kita sedang tidak mempraktekkan sabarafi. Tapi kalau kita
menghadapi sesuatu kemudian proporsional kita menghadapinya, itu berarti masih sobarofi. Nah, dalam hal ini marah itu boleh, asal proporsional. Tapi pilihan tidak marah lebih bagus, karena itu juga bagian dari sobarofi. Contoh yang lain, kita misalnya menghadapi murid-murid nih, di pesantren atau di sekolah atau di mana begitu. Atau menghadapi anak di keluarga kita. Nah, praktek sobarofi adalah, apakah ketika kita melihat anak didik kita nakal misalnya, anak-anak kita melanggar aturan misalnya, apakah kita tidak boleh marah tuh? Boleh marah. Tapi marahnya harus tetap proporsional. Proporsional maksudnya, pertama yang perlu dilakukan adalah marah itu bagi orang yang peka itu cukup dengan mengatakan, saya tidak suka itu, jangan dilakukan. Itu melanggar, jangan dilakukan. Itu sudah marah itu sebenarnya. Tapi kalau orang nggak peka, itu kadang-kadang perlu agak dinaikkan level marahnya sedikit gitu. Misalnya dengan cara agak dinaikkan volume suaranya. Atau kurang lagi, mungkin dikasih peringatan pukul sedikit, tapi jangan di tempat-tempat yang berbahaya. Nah, kalau kita melakukan dengan cara itu, maka kita masih dalam kategori sobarofi. Sabar di dalam mengalami sesuatu. Tapi kalau sudah nggak proporsional, anak kesalahannya biasa, kita main pukul tanpa memberikan proses nasihat dulu, nah itu kita bukan sobarofi namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi sobarofi ini kemudian karena berkaitan sama marah, di dalam Al-Quran itu kata marah ditunjukkan dengan dua lafadz tuh. Yang pertama ghadab, yang kedua ghaid. Yang boleh adalah ghadab. Kalau ghaid itu nggak boleh. Apa bedanya? Kalau ghadab itu tadi marah proporsional. Kita marah, marahnya itu sesuai dengan apa yang memang harus kita keluarkan. Bahkan kalau orang ghadab itu masih bisa menahan marahnya, sehingga dia mungkin diam atau tetap mengatakan dengan cara yang lembut. Nah, itu ghadab tuh. Misalnya dengan mengatakan tidak suka gitu. Allah Subhanahu wa taala nggak suka sama makhluknya itu nggak pernah menggunakan kata yang sangat berlebihan. Allah biasanya cuma mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Jadi pakai nggak suka tuh. Jadi kalau orang mau marah dalam konteks sobarofi itu meniru Allah ini, dia cukup mengatakan, nak, saya nggak suka ini gitu. Jadi kalau anak didik kita, anak-anak kita terbiasa kita dialogkan dengan dialog-dialog yang lembut, maka kemungkinan dia akan lebih peka tuh. Kalau sering dimarahi nggak peka, bisa pekok itu nanti, karena sering dimarahi. Nah, kemudian kalau al-ghaid itu marahnya berlebihan, bahkan didasarkan pada dendam. Itu al-ghaid. Sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua, melihat anak yang lebih muda, mungkin petakilan gitu misalnya, atau perilakunya mungkin menurut kita kok nggak pas banget gitu. Nah, kita kalau pakai al-ghaid itu ada dendam di situ. Ini, awas nih nanti kalau pas ininya tak sikat nih gitu misalnya. Nah, itu al-ghaid tuh. Maka orang muttaqin
Di antara cirinya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afin 'anil nas. Yaitu suka menahan amarahnya. Yang amarah itu tidak proporsional, bahkan didasarkan pada dendam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga adalah sabara'an. Nah, sabara'an itu kita mencegah diri kita untuk melakukan sesuatu yang enggak benar. Nah, itu butuh juga kesabaran tuh. Butuh juga kesabaran. Apa sesuatu yang enggak benar? Ya, sesuatu yang merugikan orang lain. Sesuatu yang mungkin merugikan diri sendiri. Sesuatu yang enggak pas dengan masyarakat. Sesuatu yang mungkin bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, upaya kita mencegah diri kita bersabar untuk tidak melakukan itu, kita namai sabara'an. Ini sering nih di medsos nih sekarang nih kayak gini-gini nih. Julidisme namanya. Ya, perjulidannya. Suka julid. Dikit-dikit komentar, lambe turah. Dikit-dikit pingin komentar. Tangan dan jarinya pun gatel untuk mencet gitu. Meskipun sekarang ada edit ya. Jadi kita ngirim WA gitu, ada editnya tuh sekarang. Tapi keburu kebaca tuh sama yang sudah dikirimi. Sudah merasa tersinggung tuh. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa tuh, apalagi sekarang ini informasi dari mana-mana gitu. Bahkan kita tanpa cross check kadang-kadang kemudian main sarser. Nggak tahu apakah dampak dari sarser itu berdampak pada menyakiti orang lain. Di dunia medsos sekarang orang bisa melakukan apa saja. Bahkan satu posting diatasnamakan orang yang bukan itu gitu. Tapi karena kita kurang cross check dan kurang menahan diri, kurang bersabar untuk sarser itu, nah kita langsung sarser aja tuh. Maka di situ kemudian kita mengalami ketidaksabaran untuk mencegah diri kita melakukan sesuatu yang mungkin bisa saja membuat orang lain itu sakit hati dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir itu adalah sabaroma'ah. Nah, sabaroma'ah ini sabar beserta orang-orang yang berilmu, sabar beserta orang-orang yang kita hormati, sabar menyertai orang-orang yang memang betul-betul berkhidmah di jalan ilmu. Orang berkhidmah di jalan ilmu itu biasanya ya di jalan sunyi. Dan kita butuh untuk bersabar. Belajar itu dari alif sampai iya. Itu kalau orang nggak biasa ngaji, lama itu. Apalagi kemudian belajarnya sudah agak sepuh. Lama juga itu. Nah, kemudian bagi kita yang belajar, seperti saya, antum-antum yang masih muda-muda, yang kita masih berproses untuk belajar, kita perlu bersabar dalam sabaroma'ah ini, berkhidmah di jalan ilmu, menyertai orang-orang yang berilmu. Dan ilmu itu ada dua. Ilmu al-ulum bid-dirasah wal-ulum bil-wirasah. Atau mungkin tambah satu lagi, al-ulum bil khibrah. Kalau al-ulum bid dirasah, kita belajar ilmu itu dari proses belajar itu sendiri.
Dan maka kita kemudian belajar. Dalam hal ini kita perlu bersabar untuk belajar dari ustadz-ustadz kita. Dan dalam proses belajar itu nggak boleh ada suudzon terhadap ustadz kita. Itu juga bagian bersabar tuh. Ada kan kadang-kadang ustadz kita itu menyampaikan sesuatu berulang-ulang gitu. Ini ustadz mah, ini aja yang disampaikan gitu. Gak bosen apa? Katanya begitu. Nah itu juga bagian dari suudzon kita terhadap ustadz tuh. Padahal di antara keberkahan ilmu, karena kita tidak boleh suudzon terhadap ustadz, tidak boleh suudzon terhadap orang yang berilmu. Kenapa? Karena disitulah kita kemudian harus sabara ma'ahum, bersabar bersamanya. Atau al-ulum bil wirathah, ulum yang diwariskan, ilmu yang diwariskan. Nah, ilmu yang diwariskan tuh gini. Ilmu itu diwariskan kepada dzurriyyahnya. Nah, dzurriyyatul ulum, dzurriyyah yang memiliki ilmu, itu juga perlu kita bersabar menghadapinya. Maka orang-orang yang misalnya punya keilmuan, kemudian mereka ini punya dzurriyyah. Nah, kita juga perlu belajar dari dzurriyyah itu. Nah, ada al-ulum juga yang terakhir bil khibrah, pengalaman. Nah, kita ini sebagai anak muda terhadap orang yang lebih berpengalaman itu perlu belajar banyak mendengar. Kita mendengar disampaikan apa sesuatu, kita cerna dulu. Jangan langsung dibandingkan dengan ilmu yang kita pelajari. Kita cerna dulu. Nah, baru setelah itu, oh oke, ini kayaknya bagus nih ilmunya. Nah, jadi jangan berdebatnya itu berdebat dari ilmu yang kita pelajari dengan ilmu yang dialami oleh orang. Biasanya ilmu yang dialami oleh orang itu lebih keren dibandingkan ilmu yang sekedar dipelajari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertanyaannya kemudian apa hubungannya dengan kesabaran yang perlu kita pelajari dari nabi-nabi ulul azmi? Nabi-nabi ulul azmi ini punya keistimewaan. Paling tidak yang dicatat Al-Quran, nabi-nabi ulul azmi ini mempunyai 5 sifat. Yang pertama adalah sifat selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, sifat selalu terbuka pikirannya dan mau belajar. Dan yang ketiga, sifat sabar itu sendiri. Kemudian yang keempat, Nabi Ulul Azmi itu mereka ini punya kekuatan mental yang kuat menghadapi masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah Nabi-Nabi Ulul Azmi ini taqarrubnya kepada Allah luar biasa. Nah, yang pertama, Nabi-Nabi Ulul Azmi ini selalu bersyukur. Prinsip syukur itu selalu berkaitan dengan sabar. Karena orang yang selalu bersyukur, pasti dia bersabar. Orang kalau nggak bersyukur, nggak ada syukurnya, mesti nggak sabaran tuh. Dikasih sama Allah rizki gitu, kemudian nggak bersyukur, pasti ngersuloh itu. Pasti kecewa dia. Ya Allah, Allah ini gimana ya? Saya sudah banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Udah kerja dari pagi sampai sore, sampai malam. Hasilnya mah begini-gini aja. Padahal udah ditambah tahajud, ditambah zikir, ditambah baca Quran katanya. Nah, karena nggak bersyukur, maka kemudian amaliyah-amaliyah lainnya menjadi rusak semuanya.
Tanpa bersyukur orang ini kemudian menjadi tidak bersabar dia. Nah, karena tidak bersabar, maka kemudian amaliyah-amaliyah lainnya tadi menjadi rusak tadi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengaitkan syukur itu sebagai salah satu sifat muttaqin. Maka beliau Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa itu ujungnya adalah ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap pemberian Allah meskipun sedikit. Nah, kita ini seringnya bersyukur kalau dikasih yang banyak. Dikasih sedikit, ngersuloh. Padahal dikasih apapun, sedikit atau banyak, ya kita tetap harus bersyukur. Dan bersyukur itu salah satu cirinya adalah di samping lafdhiyah dengan mengucap alhamdulillah juga mengeluarkan sesuatu gitu. Dalam penjelasan bahasa Arab tuh kalau kita ngasih orang itu biasanya bilang apa? Syukron gitu ya. Terus kita jawabnya apa? Afwan. Terjemahan bebasnya, syukron itu terima kasih, afwan itu kembali kasih gitu. Tapi makna bahasanya afwan ini kan minta maaf. Ada yang mendalami makna ini, kenapa kok minta maaf gitu? Kita udah ngasih, sono bilang syukron, kita malah bilang minta maaf gitu. Ternyata ini ada kaitannya dengan tadi, syukur bahwa kita itu punya kewajiban kepada Allah untuk bersyukur. Cara bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan juga ngasih gitu. Apa yang sudah menjadi rizki kita dari Allah SWT diinfakkan. Infak itu kewajiban meskipun infak itu sunnah. Secara hukum fikihnya sunnah. Tapi infak itu sebagai bentuk syukur itu kewajiban. Nah, karena sebagai kewajiban kita itu minta maaf sama Allah. Jadi afwannya itu kepada Allah gitu. Ya Allah, mohon maaf ya Allah kalau rasa syukur saya dengan ngasih ini gak sepadan dengan rizki yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Maka kita kemudian bilang afwan. Jadi kita bilang, kita ngasih, sono bilang syukron, kita bilang afwan. Jadi makna afwan itu adalah karena kita minta maaf. Minta maafnya sama Allah. Jangan-jangan apa yang kita sudah kasihkan sebagai infak kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya, itu belum sepadan dengan rizki yang diberikan Allah kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, syukur itu menjadi kemudian sikap yang harus benar-benar kita pegang kalau kita ingin belajar sabar dari para nabi ulul azmi. Maka misalnya seperti Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh disebut sebagai hamba yang selalu bersyukur dan pakai isim fa'il mubalaghah lagi, syakura. Syakur itu benar-benar bersyukur gitu. Enggak cuman syakir gitu, bukan. Apalagi syakir daulay, bukan. Syakir daulay beda lagi itu. Jadi ini syakura. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian sikap yang kedua dari para nabi ulul azmi itu selalu punya kelapangan dada dan kemudian siap untuk belajar. Di antara ketidaksabaran yang terjadi pada orang itu karena dadanya nggak lapang. Dadanya terlalu sempit. Dan dia kemudian gak mau belajar. Gelas. Kalaupun kita itu sudah ilmunya penuh. Kalau pas kita hadir di majelis ilmu. Paling tidak buang separuh tuh. Supaya apa? Supaya masih bisa keisi gelasnya. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu.
ilmu kita sudah lumayan misalnya, kemudian tetap kita penuhin tuh gelasnya, mau dituang kayak apa, air itu akan tumpah. Para nabi ulul azmi, mereka itu lapang dada, dan mereka itu juga siap belajar dari siapa saja, dan karena itu mereka punya kesabaran yang hebat. Sabar mendengarkan, sabar belajar. Meskipun itu diulang-ulang. Loh, Quran itu diulang-ulang. Dan Quran yang diulang-ulang memang namanya Quran. Karena Quran itu disebut Al-Quran karena memang dibaca berulang-ulang. Dan insya Allah nggak pernah membosankan. Dan ilmu itu sebenarnya kalau diambil dari saripati Al-Quran, dia insya Allah juga kalau kita peka dengan hati kita dan kelapangan dada kita untuk menerima ilmu itu, maka insya Allah kita juga tidak akan pernah bosan mendengar ilmu. Bahkan merasa, ya Allah, betapa jauh amaliyah saya dari ini, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sifat yang ketiga adalah sabar itu sendiri. Nah, kesabaran para nabi ulul azmi ini luar biasa. Di antaranya misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini dikabarkan berdakwah selama 90 tahun. Selama 90 tahun dapat pengikut cuman 80 orang. Itu kita dakwah 3 bulan, dakwah 6 bulan gitu ya. Sudah bosan kali. Mengajak orang kebaikan, orangnya nggak respon-respon. Ngapain dakwah di tempat itu katanya. Orangnya no respon, slow respon, tidak saset, nggak wat-wat katanya. Malaslah dakwah di situ gitu. Nah, ini belum meniru, meneladani Nabi Nuh alaihissalam. Jadi meskipun berdakwah sekian lama, meskipun pengikut yang diperolehnya cuma segitu, ya sabar gitu. Meskipun Nabi Nuh juga ngeluhnya ke Allah. Ya Allah, ini sudah dakwah lama, kok pengikut cuma segini katanya. Tapi dalam satu komunitas, kita punya sedikit pengikut yang militan. Orang yang betul-betul berkhidmah di jalan yang sama fisiknya sama kita. Dan itu militan, maka itu lebih bagus dibandingkan banyak, tapi gak militan gitu. Nah, maka 80 tadi termasuk yang militan. Nah, yang militan-militan ini bagus banget. Itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk dakwah kita. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kesabaran yang hebat juga dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu penyabar yang 24 karat. Bahkan ketika disakiti, membalasnya dengan sesuatu yang baik gitu. Ya mungkin diantaranya karena seperti kalau dikisahkan di usia beliau di 8 tahun yang dibersihkan hatinya itu, dicuci hatinya pakai air zam-zam oleh malaikat Jibril, itu mungkin yang membuat hati Rasulullah SAW hati yang benar-benar gak goyah dengan apapun. Tugas beliau, tugas hatinya, tugas dakwahnya adalah berbuat baik aja gitu. Mau dicemooh, mau apa gitu, gak ngurus. Yang penting jalan untuk kebaikan.
Seperti kita tahu dalam riwayat-riwayat yang masyhur, bagaimana Rasulullah SAW setiap pagi itu dilempar kotoran onta. Bahkan Rasulullah kemudian menyiapkan 2 baju tuh. Karena sudah siap-siap dilempar kotoran onta, mesti najis kan? Nah, maka kemudian beliau cuci tuh bajunya yang satu, kemudian beliau ganti baru kemudian beliau melanjutkan ibadahnya. Suatu kali, ini kok nggak ada lagi yang lempar nih katanya, kemana nih? Ternyata sakit. Sepulang dari masjid, Rasulullah SAW langsung menjenguk orang yang suka ngelempar kotoran onta itu. Kalau kita kira-kira digituin tiap saat gitu, dijulidin tiap saat, dijulidin aja gitu, bukan di ini secara fisik gitu, mungkin kita sudah muntap kali itu. Tapi justru Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar membalasnya dengan sesuatu yang bertolak belakang dari itu. Nah, itulah kesabaran luar biasa. Ada kesabaran yang sabarnya itu contohnya dengan marah. Yaitu contoh dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi sabar itu juga boleh marah, tapi marahnya proporsional. Seperti tadi saya singgung di awal. Marah itu levelnya, kalau mau melatih kepekaan adalah tadi, cukup dengan mengatakan saya tidak suka dengan ini. Itu kalau orang peka, itu sudah bentuk marah tuh. Maka Al-Quran itu lembut sekali, karena Allah itu ya tadi menggunakan innallaha la yuhibbul musrifin, innallaha la yuhibbul mu'tadin. La yuhib. Allah enggak suka. Orang yang peka hatinya, orang yang menggunakan lubnya, hati nuraninya untuk menangkap pesan ini, maka itu sudah bentuk kemarahan. Gitu. Maka Imam Syafi'i dari takutnya menyinggung gurunya, beliau itu kalau belajar pas membuka bukunya, karena beliau ini sangat dekat, jadi misalnya di sini Imam Malik, maka Imam Syafi'i dekat sekali dalam jarak 1 meter begitu. Imam Syafi'i ini kalau buka bukunya untuk mencatat itu pelan-pelan. Pelan sekali. Karena pernah suatu kali Imam Malik itu ada murid yang lain narik bangkunya itu ret. Kita sering sekarang mengalami anak-anak didik kita mindah kursi, mindah bangku, mindah meja, diseret gitu. Padahal kita sudah di depan mau mengajar. Pernah Imam Malik melihat dan mendengar yang begitu, berdehem aja. Katanya begitu. Dehemannya itu sukses membuat muridnya langsung diam. Nah, berarti murid ini peka nih. Peka dengan kemarahan berbentuk deheman aja. Jadi nggak perlu teriak, nggak perlu ini. Itu sudah bentuk marah. Maka Imam Syafi'i kemudian ketika belajar bersama Imam Malik, beliau ketika membuka bukunya itu nggak mau cepet. Bahkan ketika menulis pelan-pelan. Karena takut mengganggu gurunya. Itu mungkin ya kebermanfaatan dan keberkahan ilmu dari para ulama-ulama itu, karena benar-benar menjaga sanad keilmuan, menjaga bagaimana ketidaksukaan guru gara-gara perilakunya dan seterusnya, itu dijaga benar. Nah, jadi sabar dalam pengertian marah atau dengan praktek marah, nah itu contohnya dari Nabi Musa alaihissalam itu. Nabi Musa ini ngelihat sesuatu
Yang nggak beres langsung marah tuh. Langsung marah. Nah, tapi kemudian dipertemukan sama Nabi Khidir alaihissalam. Sampai kemudian tersadar, oh ternyata marah itu memang boleh, tapi bersabar itu lebih bagus. Artinya marah itu cukup dilontarkan dengan sesuatu yang lembut itu lebih bagus. Dan bahkan diem itu juga lebih bagus itu ketika marah. Nah, itu pembelajaran yang disampaikan Allah SWT dalam praktek, dalam relasi perjumpaan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah SWT, berikutnya adalah cirinya, yaitu bahwa orang yang berilmu, para Nabi Ulul Azmi maksud saya, para Nabi Ulul Azmi ini punya sikap, punya sifat, yaitu mentalnya kuat dalam menghadapi masyarakat. Ini kesabaran yang luar biasa ini. Kita itu dalam berdakwah, dalam menyampaikan pesan-pesan Allah, apalagi di masyarakat, masyarakat tuh macam-macam tuh. Kadang yang kita sampaikan apa direspon oleh masyarakat yang sebelah sini nggak suka, yang sebelah sana suka. Nah, kita dalam menyampaikan itu jangan didasarkan pada oh yang sana suka saya tak nyampaikan ini, yang sini suka ya biarin aja gitu. Tidak begitu. Jadi yang perlu disampaikan adalah ya sudah sampaikan aja. Nah, sekarang kita karena ingin menyampaikan pencerahan kepada masyarakat, maka kita harus bersabar, tahan mental terhadap apa yang menjadi respon dari masyarakat itu. Karena tugas seorang dai ya menyampaikan pesan-pesan Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tugas netizen komentar memang ya. Ya, tugas netizen komentar, biarin aja komentar. Nah, komentarnya yang bagus-bagus disaring bagus, yang enggak bagus ya biarin aja. Para Nabi Ulul Azmi ini Masya Allah, mereka mengalami banyak komentar dari masyarakatnya, dari para umatnya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar, sampai kemudian mau disalib. Tapi alhamdulillah skenario Allah diselamatkan, diangkat Nabi Isa alaihissalam. Meskipun menurut keyakinan sebelah, ya seperti itulah. Kita nggak ingin menyinggung itu. Kemudian cemooh yang diberikan oleh umatnya kepada Nabi Nuh juga banyak, kepada Nabi Ibrahim juga banyak. Nah, tapi Nabi Ibrahim ini keren ini. Nabi Ibrahim ini mentalnya kuat, logikanya juga main. Waktu menghancurkan berhala-berhala, Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar. Kampak yang dipergunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala ini dikalungkan di berhala yang paling besar. Nah, ramailah masyarakat itu sampai kemudian di tengah keramaian itu yang dituduh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pasti kamu ya Ibrahim. Oh, saya nggak tahu menahu. Kalau pingin tahu, coba tanya aja itu yang sedang di lehernya ada kampak itu. Mungkin dia pelakunya katanya. Apa jawab umatnya ini? Jawab para penyembah berhala ini. Bagaimana mungkin berhala itu bisa ngomong? Udah tahu nggak bisa ngomong katanya. Kenapa masih disembah juga? Nah, ini mentalnya kuat, logikanya juga jalan. Nah, seorang dai kalau memang logikanya kuat dan mentalnya juga kuat, boleh tuh kayak begitu tuh.
Tapi harus siap-siap juga di zaman yang seperti sekarang ini. Di mana medsos juga luar biasa gitu. Sekali ngomong, kemudian viral di mana-mana, nah sudah tuh. Kita siap-siap aja menerima komentar. Komentarnya bisa like, bisa dislike. Gitu. Ya sudah, nggak usah ngelihat itunya. Karena yang penting pencerahannya nyampe. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir, ini sudah kurang 10 menit, persis terakhir ini, maka sabar itu penting. Dan karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk minta tolong dari sabar dan sholat. Dan uslub Al-Quran ini indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan salat. Sabar dengan segala pengertiannya tadi, salat itu adalah 3 maknanya, gerakan, kemudian optimisme dan harapan. Itu sholat tuh. Karena ada gerakan, sholat itu gerakan. Kemudian optimis. Karena orang bergerak, optimis dia. Terus berharapnya hanya kepada Allah SWT. Nah, hebatnya ayat Al-Quran ini adalah, uslub dari Al-Quran ini ditutup dengan innallaha ma'as-sabirin. Padahal di awal tadi, wasta'inu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. 2 tuh. Sabar kemudian salat. Kenapa Allah tidak menutup ayat itu dengan innallaha ma'al musallin misalnya? Tapi justru memilih innallaha ma'as-sabirin. Karena sabar itu inti. Orang salat juga butuh sabar. Kalau orang sabar dalam salat, maka salatnya bisa khusyuk, salatnya bisa istiqomah, salatnya bisa ajak dia lakukan dengan sebaik-baiknya salat. Nah, disitulah makanya Allah kemudian menutup dengan innallaha ma'as-sabirin, bukan innallaha ma'al musallin. Maka bersabarlah, karena sabar itu tidak ada batasnya. Tidak seperti ada gium, sabar. Nah, sabar itu ada batasnya, bukan begitu. Sabar yang menurut kajian seperti dicontohkan oleh para nabi ulul azmi adalah sabar itu tidak ada batasnya. Dan orang yang bersabar insya Allah akan menuai hasilnya. Man sabara zafira. Insya Allah orang yang bersabar akan menuai hasilnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.